Halo Sobat Sehat, selamat datang di Medical Talk. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang kaitannya dengan topik yang sangat menarik, yaitu medical check-up atau pemeriksaan kesehatan rutin. Nah, banyak banget nih pertanyaan yang kaitannya dengan medical check-up, seperti apakah penting sih medical check-up, kemudian apakah ini menjadi suatu investasi kesehatan atau hanya buang-buang duit saja. Nah, buat sobat sehat yang juga sehat-sehat aja nih, merasa sehat. Nah, apakah penting juga sih medical check up? Kali ini kita kedatangan narasumber, seorang apoteker, Kak Lauren, yang akan berbincang-bincang atau sharing nih kaitannya dengan medical check up. Halo, apa kabar Kak Lauren? Halo semuanya, halo Kak Lambang, terima kasih. Halo Sobat Sehat semuanya, saya Lauren, senang sekali hari ini saya bisa berkesempatan untuk hadir di sesi yang kali ini. Oke, mungkin kita mulai dari yang dasar dulu nih Kak. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari medical check up rutin ini? Oke, jadi check-up rutin itu adalah pemeriksaan kesehatan yang dapat dilakukan secara berkala oleh setiap individu, baik individu yang sehat, mempunyai berbagai resiko, ataupun memang sudah terdiagnosa suatu penyakit. Karena tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui kondisi tubuh kita saat ini. Dimana untuk medical check-up secara rutin ini bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali atau minimal setiap setahun sekali. Oh begitu, oke. Kalau gitu, memang seberapa penting sih Kak medical check up itu untuk kita lakukan? Baik, jadi memang sangat penting karena medical check up secara rutin itu merupakan langkah pertama kita untuk bisa mendeteksi suatu penyakit. Nah, karena sekarang ini banyak nih penyakit-penyakit yang mungkin berkembang tapi tanpa gejala, terutama penyakit-penyakit yang tidak menular seperti penyakit jantung, penyakit diabetes gitu. Nah, walaupun tidak menular, ternyata menurut WHO penyakit-penyakit ini itu menyumbang sekitar 70% dari kematian di seluruh dunia, yaitu sekitar 40 juta kematian setiap tahunnya. Nah, jadi melalui pemeriksaan rutin ini, kita bisa mengetahui nih resiko-resikonya seperti apa. Misalnya ketika kolesterol kita itu meningkat, ketika tekanan darah kita itu meningkat, kita sudah bisa mengetahui dan mendeteksinya lebih dini sebelum penyakit-penyakit tersebut berkembang menjadi lebih kronis. Karena menurut studi di Inggris juga nih, tahun 2024, ketika kita melakukan pemeriksaan kesehatan, itu bisa menurunkan resiko kejadian penyakit pada berbagai organ sekitar 20-40%, seperti itu. Berarti banyak ya penyakit-penyakit yang ketahuan setelah medical check up. Nah, kalau gitu Kak, kenapa ya banyak yang nggak mau gitu untuk, medical check up itu? Nah, benar. Jadi memang walaupun check up itu penting, tapi nyatanya masih banyak orang nih yang enggan untuk melakukannya. Nah, kenapa sih? Jadi menurut studi meta-analisis, ada beberapa alasan yang mungkin kenapa orang itu jadi malas nih untuk melakukan medical check up secara rutin. Yang pertama, mungkin merasa dirinya itu belum perlu. Kenapa? Karena masih sehat, umurnya itu masih muda, ataupun merasa tidak rentan, di mana mungkin di keluarganya itu tidak ada riwayat penyakit seperti itu. Jadi merasa dirinya itu juga pasti sehat-sehat aja. Selain itu juga ada orang yang mungkin takut nih mengetahui hasilnya, jadi tidak siap untuk menerima bahwa mungkin dirinya itu ada vonis penyakit tertentu. Dan juga mungkin ada faktor-faktor lainnya seperti faktor biaya, kemudian juga mungkin ada vaskes-vaskes yang sulit untuk dijangkau, dan juga mungkin memang murni individu tersebut kurang nih pengetahuan atau kurang edukasi untuk melakukan medical check up secara rutin. Oh, jadi banyak ya alasan orang-orang nggak mau untuk check up. Nah, Kak Loren, kira-kira sebenarnya itu, apa namanya, wajib nggak sih sifatnya untuk medical check up itu? Jadi memang secara studi, pemeriksaan kesehatan secara rutin ini paling efektif ditujukan untuk populasi yang memiliki faktor resiko tinggi. Semisalnya punya riwayat keluarga yang punya penyakit komorbid seperti jantung, diabetes. Selain itu mungkin untuk orang-orang yang memiliki gaya hidup yang kurang sehat nih, seperti ada kebiasaan merokok ataupun jarang berolahraga. Nah, untuk populasi tersebut, pemeriksaan kesehatan secara rutin ini efektif untuk mencegah penyakit supaya tidak berkembang menjadi lebih parah ataupun kronis. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang sehat nih, pemeriksaan itu tetap boleh dilakukan sebagai tujuan untuk preventif. Nah, tapi sifatnya ini opsional, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing individu. Oke, nah setahu saya kan pemeriksaan-pemeriksaan di MCU gitu ya kita singkatnya, itu kan banyak banget tuh Kak. Nah boleh nggak sih
sebutkan atau dijelasin buat sobat sehat apa aja sih pemeriksaan di medical check up itu? Baik, jadi bentuk pemeriksaan itu sebenarnya bervariasi tergantung dari usia, jenis kelamin, faktor resiko dari setiap individu masing-masing. Tapi secara umum, pemeriksaannya itu bisa meliputi pertama pemeriksaan riwayat kesehatan dulu. Jadi dokter itu akan melakukan tanya jawab nih kepada pasien ataupun individu yang akan melakukan check up, apakah memiliki keluhan, memiliki riwayat penyakit sebelumnya, ataupun faktor-faktor resiko misalnya dari riwayat keluarga, maupun dari gaya hidupnya untuk mengidentifikasi faktor resiko individu tersebut. Kemudian baru dilanjutkan nih ke pemeriksaan tanda-tanda vital, misalnya pemeriksaan denyut jantungnya, frekuensi pernafasannya, suhu tubuh, tekanan darah. Baru dilanjutkan ke pemeriksaan fisik seperti mengukur berat badan, tinggi badan, kemudian pemeriksaan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi jantungnya, pernafasannya maupun pencernaan. Kemudian baru dilanjutkan nih ke pemeriksaan penunjang, yaitu individu tersebut akan diambil sampel darahnya maupun urin ataupun tinja untuk dilakukan analisis di laboratorium. Itu untuk mengetahui misalnya jumlah sel darahnya, apakah kolesterol, gula darahnya itu bagus, maupun fungsi hati, fungsi ginjal. Kemudian selain itu juga dilakukan pemeriksaan pemindaian, itu seperti CT scan, ataupun misalnya kalau payudara itu ada mamografi dan lain sebagainya untuk melihat apakah ada kelainan ataupun penyakit yang perlu diidentifikasi. Nah, kemudian nanti setelah hasil check up-nya itu semuanya keluar, itu akan dibawa lagi nih ke dokter untuk dilakukan interpretasi oleh dokter. Nah, dari sana dokter itu akan menilai apakah pasien ini membutuhkan pemeriksaan lanjutan ataupun terapi pengobatan. Nah, kapannya nih Kak? Kapannya sih waktu yang tepat untuk kita bisa melakukan medical check up? Nah, jadi memang ada beberapa pendapat mengenai durasi ideal kita melakukan medical check up. Menurut CDC sendiri, idealnya itu kita melakukan medical check up itu setiap 1 tahun sekali. Baiknya mungkin di awal tahun atau di akhir tahun supaya lebih gampang untuk diingat. Nah, cuma medical check up ini kapan sih bisa dilakukan? Biasanya itu bisa dilakukan start dari anak 18 tahun. Nah, ketika sudah melampaui misalnya umur 40 tahun, pemeriksaan ini disarankan untuk dilakukan lebih rutin ataupun ketika individu tersebut memiliki resiko-resiko penyakit ataupun bahkan sudah mengidap penyakit tertentu, itu pasti akan disarankan untuk lebih sering melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaannya itu ada apa saja? Itu terbagi menjadi dua kelompok usia, yaitu ada kelompok usia dewasa sekitar 18 sampai 64 tahun dan juga ada kelompok lansia yaitu di atas 65 tahun. Jadi berikut adalah gambaran kelompok usia, jenis pemeriksaan dan juga rekomendasi frekuensi pemeriksaannya. Untuk usia dewasa yaitu berkisar 18 sampai 64 tahun disarankan untuk melakukan pemeriksaan dari fisik yaitu indeks massa tubuh ataupun BMI dan juga tekanan darah rutin setiap 1-2 tahun sekali, bisa juga lebih sering jika ada faktor resikonya. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui profil kolesterol, gula darah, hemoglobin. Itu disarankan setiap 1-3 tahun sekali. Dan kalau misalnya ada faktor resiko, itu disarankan untuk lebih sering. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan kesehatan mata setiap 2 tahun sekali, di mana kalau misalnya individunya itu sudah menggunakan kacamata atau soft lens, disarankan untuk rutin pemeriksaan setiap tahunnya. Kemudian jika individu tersebut sudah aktif secara seksual, disarankan juga untuk melakukan pemeriksaan infeksi menular seksual ataupun ketika individu tersebut memiliki resiko yang tinggi. Kemudian untuk wanita pasca menopause terutama usia lebih dari 50 tahun disarankan untuk melakukan screening osteoporosis menggunakan BMD test dan juga untuk wanita start dari usia 40 sampai 50 tahun disarankan untuk melakukan screening dari kanker payudara karena memiliki resiko yang lebih tinggi dan juga untuk wanita usia 21 sampai 65 tahun disarankan untuk melakukan screening kanker serviks menggunakan pap smear atau enggak HPV test. Kemudian untuk pria itu juga bisa disarankan nih untuk melakukan pemeriksaan kanker prostat start dari usia 50 tahun ataupun lebih muda jika memang memiliki resiko yang lebih tinggi. Sementara itu, kalau untuk usia lansia yaitu lebih dari 65 tahun,
bisa melakukan semua pemeriksaan yang sama seperti di kelompok usia dewasa, namun frekuensinya itu bisa lebih sering ataupun disesuaikan lagi dengan riwayat kesehatannya. Nah, untuk lansia ini disarankan nih untuk melakukan tes screening osteoporosis karena memang secara bertambahnya umur itu pasti kepadatan tulang itu akan menurun. Kemudian juga pendengaran dan juga penglihatan itu pasti akan menurun, sehingga disarankan untuk melakukan tes pendengaran dan penglihatan setiap 1-2 tahun ataupun sesuai dengan kondisi medis dari individu tersebut. Oke, berarti kita sudah tahu nih pemeriksaan tuh ada banyak ya, ada apa saja dan kemudian kapan kita lakukan, kemudian juga ada kategori-kategori usianya. Nah, semua pemeriksaan itu wajib dilakukan nggak sih, Kak? Jadi sebenarnya semuanya itu pasti baik untuk kesehatan, tapi nggak semua pemeriksaan itu wajib untuk dilakukan. Nah, kalau misalnya kamu itu sehat, cukup lakukan pemeriksaan sesuai dengan usianya aja. Tapi kalau misalnya kamu memiliki faktor resiko yang tinggi, ataupun memang sudah didiagnosis suatu penyakit, seperti misalnya diabetes, itu pasti akan disarankan untuk pemeriksaan lebih sering. Misalnya untuk diabetes itu setiap 3 bulan, ataupun lebih baik mengikuti atas rekomendasi dokter. Jadi balik lagi, apakah semua tesnya itu perlu dilakukan, itu balik lagi ke kebutuhan dan juga kemampuan dari setiap individu. Oke, nah kayaknya banyak sobat sehat yang belum tahu nih kaitannya dengan apa sih kondisi yang seseorang itu belum bisa atau belum disarankan untuk melakukan pemeriksaan medical check-up. Ya, jadi memang ada beberapa kondisi yang harus berhati-hati nih ketika melakukan medical check up. Yang pertama itu ada ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil itu tidak direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan yang menggunakan radiasi seperti ronsen ataupun CT scan, kecuali dalam kondisi yang sangat diperlukan dan itu pun memerlukan pelindung khusus. Kemudian kondisi lainnya itu adalah untuk individu yang memiliki alergi terhadap zat kontras, di mana zat kontras ini dipakai dalam pemeriksaan yang menggunakan pencitraan seperti CT scan ataupun MRI. Kemudian ada juga kondisi seperti gangguan hati ataupun gangguan ginjal berat yang juga tidak boleh melakukan pemeriksaan menggunakan zat kontras karena bisa memperburuk dari kondisi organ tersebut. Nah, namun dalam pemeriksaan medical check-up ini tetap bisa nih dilakukan untuk kondisi-kondisi yang tadi sudah saya sebutkan apabila memang dokter telah merekomendasikannya, tentunya dengan berbagai penyesuaian agar tidak membahayakan. Nah, makanya itu penting nih untuk individu-individu yang mungkin memang sudah memiliki kondisi khusus seperti itu, supaya bisa konsultasikan dulu nih ke dokter sebelum melakukan pemeriksaan. Pertanyaan terakhir nih buat Kak Loren. Kalau misalnya memang sudah keluar nih hasil pemeriksaannya dan ada hasil-hasil yang menunjukkan ada yang kekurangan, ada yang kelebihan gitu ya kan banyak kita temukan di situ ya. Nah, kemudian apa yang harus sobat sehat lakukan sih setelah menerima hasil itu gitu? Nah, kalau misalnya kita udah mendapatkan nih hasil check up kita, terus ternyata hasilnya itu kurang baik ya, misalnya kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, itu jangan panik dulu ya. Nah, karena itu adalah memang indikasi awal aja, bukanlah merupakan vonis atau diagnosa suatu penyakit. Jadi, gimana caranya? Langkah yang harus kita lakukan itu adalah pergi ke dokter ataupun tenaga medis lainnya untuk menginterpretasi hasil dari pemeriksaan kita. Nah, setelah itu biasanya dokter itu akan mengevaluasi nih kondisi kita itu seperti apa, kemudian diberikan saran untuk melakukan gaya hidup yang baik, pola makan yang sehat, kemudian bisa ditambahkan dengan suplementasi apabila diperlukan. Misalnya kalau kita terindikasi anemia, bisa diberikan tambahan zat besi, ataupun misalnya kolesterol kita tinggi, disarankan untuk mengkonsumsi omega 3, kurkumin, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dokter menilai bahwa kondisi kita itu telah membutuhkan nih obat-obatan rutin, maka dokter akan merekomendasikan obat rutin untuk kita konsumsi sehari-hari, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, check up tidak hanya penting untuk orang yang sedang sakit saja, tetapi juga bermanfaat bagi siapa saja yang sedang sehat atau ingin menjaga kesehatannya, terutama buat mereka yang memiliki riwayat penyakit. Nah, terima kasih banyak nih Kak Loren sudah sharing terkait medical check up dan sebagainya ya di sini ya. Nah, boleh dong untuk closing message-nya untuk sobat sehat yang lagi nonton?
Nah, jadi sobat saya semuanya, check up itu bukan untuk buang-buang uang saja, tetapi merupakan bentuk rasa sayang dari diri kita sendiri. Jadi, yuk mulai jadwalkan check up rutinmu, dan kalau misalnya hasilnya itu kurang baik, anggap aja itu merupakan kesempatan untuk mengevaluasi dan juga memperbaiki gaya hidup kita. Yuk, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul banget Kak Loren. Nah, jadi sobat sehat yang belum nih check up, segera ya check up-kan diri kalian bulan ini. Nah, terima kasih banyak ya Kak Loren sudah berbagi. Kita undur diri dan sampai ketemu di Medical Talk berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.